Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan job desk yang saya kerjakan di proyek basis data dengan judul proyek kami mengambil perancangan dan pembangunan sistem penjualan alat tulis kantor atau ATK yang berbasis MySQL. Di sini kelompok kami terdiri dari dua orang, Armonda Ayesa Sakila dan saya Emilda Amanda. Masing-masing pembagian job desk pekerjaan kami, di mana Armonda Ayesa itu membuat kamus data dan struktur tabel di bagian DDL. Sedangkan saya membuat IRD dan implementasi SQL-nya. Oke, kita langsung aja ke IRD-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD-nya, di mana kami di sini mempunyai tiga entitas, yaitu pelanggan, produk, dan pegawai. Di mana pelanggan sendiri itu terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, username pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Sedangkan produk itu terdiri ID produk sebagai primary key-nya, nama produk, stok produk, harga produk, dan deskripsi produk. Hubungan relasi antara pelanggan dan produk itu yaitu transaksi ya. Di sini kami memberikan dua cabang bagan atau pembagian lagi yang dimana ada transaksi dan detail transaksi. Pada di bagian transaksi ini terdapat ID transaksi yang menjadi PK dan ID pelanggan menjadi FK dan tanggal pembeliannya juga menjadi atributnya. Setelah itu ada detail transaksi yang terdiri dari ID detail yang menjadi primary key-nya dan ID transaksi menjadi FK-nya dan ID produk menjadi FK-nya juga. Ada entitas tambahan yaitu jumlah pembelian, total harga, ongkir, dan di sini satu lagi ada di bagian pegawai. Tabel pegawai yang dimana ada ID pegawai sebagai primary key-nya, nama pegawai, username pegawai, email pegawai, dan password pegawai. Hubungannya di sini eh, kami memakai ini ya, pelanggan itu satu pelanggan bisa membeli banyak produk dan satu produk itu bisa dibeli banyak pelanggan. Dan eh, untuk bagian pegawai dan pelanggan itu relasinya yaitu melayani. Jadi eh, satu pegawai melayani banyak pelanggan, sedangkan satu pelanggan dilayani oleh satu pelanggan. Untuk tabel produk dan pegawai ini relasinya itu kami mengambil relasi menginput. Jadi pegawai itu bisa menginput produk dan produk itu bisa diinput oleh pegawai. Jadi satu pegawai itu bisa menginput banyak produk dan eh, satu produk itu bisa diinput oleh banyak pegawai. Kayak ya kira-kira begitu ya. Nanti kita masuk ke bagian kedua. Saya ngerjain di bagian B, implementasi SQL-nya. Oke, kita scroll-scroll. Oke, ini di sini. Di pertama itu ada insert into ya. Perintah insert into itu fungsinya untuk menambahkan data ke dalam tabelnya. Seperti contohnya ini kan, kita nah di zoom dulu. Ini kita kasih contoh nih insert into pelanggan, di mana kan isi dari tabel pelanggan itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, username pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor HP. Nah, di sini kita eh, sintak untuk masukin data yaitu insert into dengan nama tabelnya, baru kita masukin values-nya, eh, buka kurung. Kalau misalnya kita pakai eh, string atau varchar ya,
sorry, varchar, kita memakai petik satu untuk menandakan ini bagi isi dari varchar. Kalau misalnya kita cuman pakai integer ya udah kita langsung aja masukin nomornya, nggak usah perlu pakai petik satu ya. Di sini saya contohinnya ada 5 data ya, di mana pelanggannya ada Aldo, Fajar, Citra, Eko, Gita. Terus kita sama nih di pelanggan juga. Saya memberikan beberapa contoh ya. Produknya ada buku tulis, pulpen, pensil, map. Gitu. Terus ini juga di bagian insert into pegawainya ada Budi, Clara, Yani, Rina, Denny. Dan untuk di sini juga saya memasukkan beberapa data, contoh relasi tabel. Di sini ada ajudan transaksi, tanggal pembelian, yang mana direlasikan antara transaksi itu dari pelanggan dan produk. Relasi dari pelanggan dan produk. Oke. Next, kita ke select. Nah, kalau buat perintah select ini untuk menampilkan eh, jumlah data yang sudah kita masukkan, semua data. Jadi, select all from pelanggan. Jadi, kita menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan itu kita tampilkan. Di sini kan saya tadi memasukkan 5 data dan ini contohnya ada 5 data yang udah masuk ke dalam tabel pelanggan. Oke. Begitu juga sama pegawai, ada 5 data juga. Sama shortcut sintaknya itu select all from nama tabelnya yaitu pegawai. Ini sama ini untuk produk dan ini untuk transaksi. Oke. Next kita ke fungsi join. Di sini project kami sudah sampai fungsi join ya. Untuk fungsi join sendiri itu kan untuk menghubungkan eh, hubungan antara satu tabel ke tabel yang lain ya. Jadi di sini kami pakai select transaksi di mana PK-nya ID transaksi, transaksi terus tanggal pembeliannya, nama dari tabel produk kami ambil nama produk, dari detail transaksi kami ambil jumlah pembelian dan detail transaksi kami ambil dari total harga. Jadi dari tabel transaksi, kita inner joinkan detail transaksi ke detail transaksi on the transaksi di ID transaksi sebagai primary key dan detail transaksi dan ID transaksi. Inner join produk, tabel produk on detail transaksi eh, ke ID produk sebagai primary key sama dengan produk titik ID produk. Jadi ini kita inner ini untuk menampilkan bagian yang kita ingin tampilkan. Jadi kayak menggabungkan eh, dari satu tabel ke tabel yang lain. Jadi kita gabungkan jadi satu untuk ID transaksi, tanggal pembelian, nama pembelian, total harga. Jadi digabungin jadi satu. Terus untuk fungsi right join. Nah, kalau right join sendiri itu penggabungan antara, sorry, penggabungan antara dua tabel yang tabel dari kanan kita gabungkan jadi satu gini dengan menggunakan sintak ini select detail transaksi ID detail detail transaksi titik ID transaksi produk titik nama produk detail transaksi titik total harga from produk ini em, tabelnya yang akan kita gabungkan terus right join
detail transaksi on produk, ID produk sebagai primary key, dan sama dengan detail transaksi titik ID produk. Oke. Sama juga ini left left join. Kalau left join itu sendiri dari kiri ya, dari tabel kiri kita gabungkan. Nah, kalau misalnya di sini value-nya nggak ada, yang value-nya kosong, itu akan ditulis ditampilkan itu adalah bersifat nol. Berarti itu yang menandakan value-nya atau isi tabelnya kosong ya. Jadi di sini kita bisa lihat kan, kita gabungin dari produk, nama produk, produk, stok produk, detail transaksi, ID transaksi, detail transaksi, jumlah pembelian. From produk, left join, detail transaksi, on produk, ID produk, sama dengan detail transaksi, titik ID produk. Nih, untuk di sini di bagian, kita bisa lihat di sini bagian pulpen gel hitam, yang stok produknya 250, ID transaksinya nol, jumlah pembeliannya nol karena value belum ada transaksi dan jumlah pembelian di pulpen gel hitam. Jadi dia menampilkan nol. Oke, itu ya teman-teman. Kita next lagi untuk outer. Nah, outer itu semuanya adalah semua data. Semua data ya. Jadi kita tampilkan dari tabel tabel yang satu ke tabel dengan satunya lagi kita gabungkan jadi satu. Ini ini cukup panjang ya. Ini select produk, detail produk, neon, right, right join, where, produk is null. Jadi sama nih juga. Ini jadi isi tabel value yang kosong itu bersifat nol ya. Oke, next kita habis, oke. Sebenarnya ini project kami udah progres Kak. Jadi kami s- tinggal udah membuat proses bisnisnya juga, proses bisnis dan lagi proses pengerjaan pembuatan UI UX. Jadi eh, salah satu biar dilihatin untuk apa proses bisnisnya di sini ya. Ini proses bisnis dari bisnis ATK-nya, ada pelanggan, admin, pegawai. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya sekilas aja. Jadi begitu. Jadi untuk UI UX-nya masih di dalam proses pengerjaan kayak. Jadi ya mungkin menyusul. Jadi itu aja job desk bagian aku di bagian yang udah aku jelasin. Mungkin untuk eh, penggabungan SQL dan UI UX codingannya mungkin lagi dalam proses pengerjaan ya. Mungkin segini dulu dari aku. Aku akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.